Bismillahirrahmanirrahim. Adab tidur yang nomor 8. Wasaminu ad-dua inda naum, ketika tidur. Wa inda tanabu, ketika bangun. Kama qala, sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, wa qul, katakanlah, bacalah, inda naumika, ketika hendak tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli zambi Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ini doanya. Ya Allah, dengan pertolongan namamu, karena baknya itu lil isti'anah, minta pertolongan. Wa hadza mutawallikun bi wada'tu, ini berkaitan dengan lafaz wada'tu. Rabbi, Tuhanku, aku tidur, dan dengan namamu, bantuan namamu, aku bangun. Maka ampunilah aku, ampunilah dosaku, jagalah aku dari azabmu ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Ihya itu bukan tab'atsu, tetapi apa? Yauma tajma'u, ketika engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amutu wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dzabbatin anta akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, dengan pertolongan namamu aku hidup dan aku mati, dan aku minta pertolongan, minta pelindungan darimu. Ya Allah, dari apa? Dari setiap kejelekan hal-hal atau makhluk yang punya kejelekan, dan setiap kejelekan binatang melata. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya, engkaulah yang mengaturnya, engkaulah yang menguasai mereka. Ya Allah, sesungguhnya aku berada di jalan yang lurus. Allahumma antal awal, ya Allah, engkaulah yang pertama, tidak ada makhluk yang mendahului engkau. As-sabiqu ala asya'i kulliha falaysa qabluka syai'un falaysa qabluka syai'un falaysa qablaka syai'un wa antal akhir. Tiadalah makhluk sebelummu dan engkau adalah yang engkau yang terakhir. Al-baqi ba'da fana'il khalqi, yang terus ada, yang masih ada, tetap ada ketika semua makhluk itu sudah tidak ada. Falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir, dan tidak ada makhluk yang hidup setelah engkau, karena engkau antal zahir, yaitu al-ali, tinggi. Kama qalahu al-aziz wa huwa munasib huna, bagaimana yang dikatakan oleh al-munasib Imam al-Azizi, dan itu cocok di sini. Falaisa fawqaka syai'un, dan tiada di atasmu syai'un, sesuatu pun, wa antal batin, engkaulah yang batin. Artinya apa? Al-muhtajib anil hawas bihujubin kibriyaihi, terhijab, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra oleh panca indera. Karena kenapa? Karena terhijab oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Falaisa dunaka ay fi qurbika syai'un, tidak ada sesuatu pun yang ada dekatmu. Iqdi anni ad-dain, aqdi anni ad-dain wa unini minal faqri. Allah, bayarkan hutangku, wa aunini minal faqri, bebaskan, kayakan, cukupkan aku dari kefakiran. Ini doa sebelum tidur, tapi mengarah kepada apa ini? Tentang ad-dain, hutang, bebaskan, bayarkan ya Allah hutang-hutangku, dan juga bebaskan aku dari kefakiran. Faqalu antal awal ilahuna muwafiq lil ihya wa lil adhkar wa dzalika riwayatun nabi Daud. Hadis bacaan doa yang dibaca tadi itu merupakan riwayat dari Imam Abi Daud. Dan itu cocok dengan kitab Ihya dan Adhkar. Wa amma riwayatu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah fakadzalika illa lafdha aqdi. Kecuali dalam riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i Ibnu Majah sama juga versi doanya, tetapi yang berbeda hanya pada lafaz ini.
aqdi an-naddain wa aunina minal faqri fa huwa binunil azmah. Bedanya hanya terletak kepada bedanya apa ya? Lafaz non ini. Kalau yang tadi itu kan aqdi anni wa aunini, di sini kan pakai anna, bedanya. Kalau tadi aqdi anni berarti lunaskanlah hutangku. Kalau aqdi anna berarti lunaskanlah hutang kami. Kalau aunini bermakna kayakanlah aku. Kalau aunina kayakanlah kami. Ini cuma bedanya pada non ini. Nonil azmah. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha. Ya Allah, engkau lah yang menciptakan jiwaku dan engkau pula yang mewafatkannya, mematikannya. Bitta aini kama fil ihya, menggunakan dua ta, tatawaffa. Dan dibuang tak satu dalam kitab Jami' Shogir, tawaffaha, bukan tatawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha, bagimu mamatuha, kematian jiwaku, wa mahyaha, dan kehidupan jiwaku. Artinya antal maliku li imatatiha wal ihyaiha. Engkaulah penguasa, engkaulah yang memiliki hak penuh, hak mutlak untuk mematikan jiwaku dan menghidupkannya. Artinya waqta syi'ta la malika lahuma ghairak. Artinya pada waktu yang kau kehendaki tidak ada yang berkuasa atas mematikan dan menghidupkan jiwa selain engkau ya Allah. In amattaha faghfir laha. Jika engkau mematikan jiwaku ya Allah, faghfir laha, maka ampunilah ia ya Allah. Aidunubaha, dosa-dosanya ampunilah ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, sesungguhnya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosaku illa anta, kecuali engkau. Wa in ahyaitaha, jika engkau menghidupkan jiwaku, fahfatha, maka jagalah ia. Sinha, jagalah ia anil wuqu'i fi ma la yurdika, jagalah jiwaku, jagalah diriku, jagalah nafsuku dari hal-hal yang bisa membuat engkau tidak ridha. Bima tahfadu bi ibadaka sholin, sebagaimana engkau ya Allah menjaga hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu al-afwa, pengampunan, wal afiyah, keselamatan. Atlubu minka as-salamah, saya berharap ya Allah keselamatan darimu dalam bidang apa? Fid dini, di dalam urusan agama. Minal iftitan wa kaidi syaitan, tolonglah agamaku ya Allah agar tidak kena fitnah dan tipu daya syaitan. Minta pertolongan keselamatan dari Allah dalam urusan dunia. Yang kedua, wad dunya, dalam urusan dunia ya Allah. Minal alami wal asqam, dari segala hal yang menyedihkan dan dari segala hal yang menyakitkan. Jagalah urusan duniaku ya Allah, jangan sampai urusan duniaku itu selalu menyakitkan dan menyedihkan. Bikin tenang, bikin damai, bikin harmonis ya Allah. Wal akhirah, dan juga dalam urusan akhirat. Minal faza'il akbar wa min jahannam, dan dari ketakutan yang sangat luar biasa kelak pada hari kiamat, dan juga disiksa api neraka. Itu 3 hal yang diminta ketika kita hendak tidur. Wahadza ay qauluhum, dan perkataan ini dan doa seperti ini dari Allahumma tatawaffa itu, Allahumma anta, marahu Muslim an Ibni Umar. Ini diriwayatkan, doa yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, doa selanjutnya, Allahumma aikidni, ya Allah bangunkan aku, fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bihabbil a'mali ilaika. Ya Allah bangunkan aku pada jam-jam yang paling kau sukai. Jam-jam yang paling kau sukai. Ahabbis sa'ah. Wasta'milni bihabbil a'mali ilaika lituqarribani, ya. Dan buatlah aku ya mengerjakan ya, gunakan aku, manfaatkan aku, dorong aku untuk melakukan
ahabbil a'mali, perbuatan yang paling kau senangi, ilaika, lituqarribani, apa tujuannya? Agar engkau mendekatkan aku, ilaika, kepadamu, zulfan, betul-betul dekat, ay kurbatan, betul-betul dekat. Lituqarribani itu lamnya ini bermakna bila ta'lil, lam karena untuk, ya, karena engkau mendekatkan aku. Di dalam kitab yang lain disebutkan hatta, bukan la, tetapi menggunakan hatta tuqarribani. Wa fil ihya sukutu dzalika. Jadi bangunkan aku di jam-jam yang paling kau cintai, dan gunakan aku, dorong aku, manfaatkan aku untuk selalu melakukan perbuatan yang paling engkau cintai. Tujuannya apa? Agar engkau mendekatkan diriku kepadamu, zulfa, betul-betul dekat, kurbatan, betul-betul dekat, manzilatan, tempat, wahiyya maf'ul mutlak atau tamyiz. Jadi zulfa itu bisa menjadi maf'ul mutlak sekaligus bisa menjadi tamyiz. Nih ya. Watub iduni, dan engkau menjauhkan aku, an sakhatika, dari kemarahanmu, dan betul-betul jauh. As'aluka, ya Allah, aku minta, bermohon kepadamu, fatu'tiyani, maka engkau memberiku, berilah aku, astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu, fataghfirli, maka ampunilah aku, wa a'udzubika, dan wa ad'uka, dan saya berdoa kepadamu, fatastajibali, maka terimalah doaku. Summa iqra ayat al-kursi. Setelah kita membaca doa yang panjang, yang luar biasa, yang detail itu, maka kita disunnahkan kemudian untuk membaca ayat al-kursi. Kenapa kita dianjurkan membaca ayatul kursi? Apa khasiatnya? Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Warawa al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan, anna man qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi, membaca ayat kursi ini ya, idza akhadha majja'ahu, ketika dia hendak tidur, amanahullahu ala nafsihi. Nah, ini fungsi ayat kursi ini ya. Amanallahu ala nafsihi, maka Allah menjaga dirinya, ini ya, yang dijaga dirinya dari segala hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Siapa lagi yang dijaga oleh Allah? Wajarihi, tetangganya juga dijaga. Siapa lagi? Wajarihi, jari, tetangganya agak jauh juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu membaca ayat kursi. Dijaga dirinya ketika tidur, dan juga dijaga tetangganya ketika mereka tidur. Wal abyati haulahu, dan rumah-rumah haulahu, di sekitarnya. Ini disebutkan dalam kitab Sirajul Munir. Wah, luar biasa ayat kursi ini. Yang dijaga bukan hanya yang baca ketika tidur, tapi juga tetangganya dan rumah-rumah tetangganya. Bukan hanya orangnya yang dijaga, tapi juga al-abyat haulahu, rumah-rumah di sekitarnya. Baca ayat kursi, ya. Setelah baca doa yang panjang tadi, setelah itu kemudian baca ayat kursi, dan juga baca ayat amanar rasulu ila akhiris surah, membaca amanar rasul ila akhiris surah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, ya, ini amanah Rasul ini sampai selesai, ini 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, maka 2 surat itu sudah mencukupi baginya, bagi orang yang membaca. Maksudnya apa mencukupi itu? Qala Asy-Syarbaini ay an qiyamil lail, mencukupi dia itu untuk disamakan dengan orang yang sholat tengah malam. Jadi orang yang tidur kemudian dia membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka pahalanya disamakan dengan orang yang sholat malam. Nah, ini ya, cukup bagi dia itu seperti orang yang sholat malam. Ay angkul lima yasu'uhu au yahzunuhu, atau cukup baginya untuk terhindar
dari segala apa yang bisa menyakitinya, au yahzunuhu, atau membuatnya susah. Ini ya. Warawa Abu Bakar an Ali annahu qala, Abu Bakar meriwayatkan dari Sayyidina Ali annahu qala, Sayyidina Ali berkata, ma kuntu ara ahadan yaqilu yanamu qabla ay yaqra al ayati tsalatsa al awakhirah min suratil Baqarah. Saya tidak melihat orang yang berakal kalau tidur itu tidak membaca tiga ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu apa ayat terakhir? 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu ini. Lillahi ma bis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuwasibukum bihillah, sampai akhir. Kemudian apa? Baca Al-Ikhlas. Setelah membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ditambah Al-Ikhlas. Aikul huwallahu ahad. Berapa? Salah samarot, 3 kali dibaca. Sebagaimana kama zakaru an-Nawawi fil Adhkar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Walaisal muradu bil ikhlas huna suratal kafirun. Walaisal muradu huna suratal kafirun. Yang dimaksud surat Al-Ikhlas ini bukan surat Al-Kafirun. Fa innama tusamma bil ikhlas ayatan, karena surat Al-Kafirun itu juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Yang disebut dengan surat Al-Ikhlas di sini itu adalah surat Qul huwallahu ahad. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka membaca Al-Mu'awwidhataini, membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Setelah membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, lanjut dengan surat Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apa yang dilakukan? Wamfus fi yadaika, maka tiupkan kepada tanganmu inda qiraatihima, ketika membaca 2 surat terakhir ini. Ketika kita membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, maka dianjurkan kita meniupkan ke tangan kita. Wamsa bihima ra'saka wajhaka wa sa'ira jasadika, kemudian usapkan kedua tangan kita itu ke kepala, wajah dan seluruh badan. Waf'al dzalika salasa marrat, dan lakukan itu sebanyak 3 kali. Wan nafsu nafkhu latifun bila raikin, ditiup tanpa mengeluarkan ludah. Wa tabarakal mulku, dan membaca surat Tabarak al-mulku littiba'i kama marrah, ya, sebagai lanjutan apa yang sudah dibaca sebelumnya. Wa qul, dan bacalah fi tayaqadatika wa taqallabatika mahma tanabbahat, ketika engkau bangun tengah malam, kan kadang orang tidur itu bangun 3 kali atau berbolak-balik tubuhnya gitu kan, nggak netap, kadang miring, kadang terlentang. Apa yang dibaca? Mahma tanabat, ketika bangun waktu itu baca la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kama rawi Ibnu Zina an Aisyah radhiyallahu anha. Bacalah ini, bacalah la ilaha illallahul wahidul qahhar, ya Allah tiada Tuhan selain Allah, al-wahidul qahhar, yang esa al-qahhar, yang maha perkasa, rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, al-azizul ghaffar, yang maha mulia, al-ghaffar, yang maha pengampun. Nah, itu ya. Jadi sekali kita tidur tengah malam ya, bangun tengah malam ya, kadang jam 2 bangun, jam 12 bangun karena banyak hal. Yang kita baca itu adalah la ilaha illallahul wahidul qahhar sampai al-azizul ghaffar. Wal ya'khudhuka an-naum wa anta ala dzikrillahi ta'ala. Wallahu alam. Kita lanjutkan pembahasan tentang persoalan doa yang dibaca sebelum tidur atau setelah tidur, dan apa yang harus kita lakukan ketika hendak tidur atau bangun tengah malam. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.